Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakila dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video ujian saya, mata kuliah Keamanan Informasi, Universitas Islam. Berikut ini soal dari ujian tersebut. Yang A, saya akan melakukan hashing dalam kriptografi dengan metode one-way password. One-way password itu adalah fungsi hash satu arah. Jadi artinya teks yang sudah kita enkripsi tidak akan bisa terdeskripsi, tidak bisa dikembalikan seperti semula. Contohnya ini, contoh logiknya ada kalimat jangan lupa senyum, kemudian akan dilakukan fungsi hash, ini hasil dari fungsi hash yang telah dilakukan. Jadi intinya one-way password itu teks yang sudah dienkripsi tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ini ada contoh dari kode yang telah saya buat. Saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep login dan register. Saya coba register. Kita lihat kodenya. Sini belum saya tutup. Di sini register, file registernya. Register akan memasukkan nama lengkap, username, email, dan passwordnya. Setelah itu akan menjalankan metode post ke action register. Nah, di action register ini, password yang telah saya inputkan akan saya hash menggunakan password hash. Setelah saya lakukan password hash, akan melakukan query untuk menginputkan ke dalam table ke database yang saya buat, yang telah saya sediakan. Kita coba ya. Anissa Nakia Sakila, username-nya Anissa Nakia, dengan password Nakia 1. Passwordnya register berhasil. Kemudian kita sudah bisa login dengan akun yang telah kita registerkan. Jadi di sini login, di sini kita menginputkan username dan password, kemudian akan menjalankan metode post ke action login. Di action login ini akan melakukan password verify. Password verify itu jadi itu mencocokkan data yang ada dalam table yang telah saya inputkan tadi di password, saya compare dengan yang telah saya inputkan. Jadi itu dia mencocokkan password yang telah disimpan di table, yang telah di-hashing dengan password yang telah saya inputkan. Jika cocok, maka akan diarahkan ke indeks. Jika tidak cocok, maka akan lanjut ke login. Dia akan kembali ke login jika password verify-nya ini tidak cocok. Saya coba login, Anissa Nakia, passwordnya Nakia. Nah, berhasil login. Itu karena hash-nya tadi cocok sesuai yang password yang telah saya inputkan. Coba kalau dia tidak cocok ya. Saya inputkan. Login gagal karena dia tidak lolos password verify. Saya menggunakan password hash. Ini data yang telah saya inputkan di register tadi, Anissa Nakia, dan password hash. Jadi dia telah tersimpan ke table yang telah saya sediakan. Kenapa saya menggunakan password hash? Karena menurut saya password hash itu lebih aman dan akan lebih susah di-crack dibanding dengan menggunakan MD5. Oke, saya contoh ya. Saya contohkan, tes MD5 dan hash.
Di sini ada kalimat sama-sama jangan lupa senyum Kia. Jangan lupa senyum Kia. Ini saya pisahkan. Nah, di sini saya kasih MD5. Kemudian di sini saya kasih hash. Nah, bisa kita lihat ini ada kode yang dihasilkan dari MD5. Saat saya merefresh, MD5 akan tetap. Dia kodenya akan tetap. Tapi kalau yang password hash, nah, dia tidak pasif. Jadi kemungkinan untuk terbobolnya kecil. Kemudian karena ini, jadi dia bisa lebih gampang terbobol. Saya coba ya. Jadi ada link kan di Google. Saya masukkan di sini. Dan lupa senyum ya. Saya calculate hash. Oh, dari sini. Maaf. Kita harusnya coba dari dan telah terenkripsi. Saya kembali ke maaf. Kita masukkan ke sini hash-nya, terus saya decode. Nah, hasilnya. Kita cek apa sama apa enggak. Sama hasilnya. Jadi, saya lebih menyarankan menggunakan password hash. Kemudian yang B, buktikan bahwa logik tersebut memang menggunakan one-way password. Berikut yang seperti yang saya jelaskan tadi, jadi itu dia nggak akan bisa dibalikkan lagi. Karena setiap saya refresh itu berubah. Jadi ini one-way password. Kita lanjut ke selanjutnya, C. Buatlah satu buah public private key dari perangkat laptop dengan password dengan minimum length 8 kombinasi huruf dengan 6. Jadi public private key itu menggunakan algoritma simetris yang menggunakan pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsikan pesan. Jadi contohnya saya pakai ini. Story. Jadi untuk menggenerate private key saya menggunakan CH, SSH, kemudian PWD, jadi ini saya masukkan nama yang di sini sesuai dengan user laptop masing-masing. Kemudian ini untuk menggenerate hash private key-nya. Ini nama saya, terus ini. Karena saya sebelumnya sudah menggenerate, jadi dia ada ini peringatan seperti ini, saya tes saja. Kemudian ini memasukkan pas frasa. Jadi 8 kata, 8 kata.
kata kombinasi huruf dengan angka. Nah, berhasil. Terus kemudian saya lihat, nah, ini yang telah private key yang telah saya generate. Jika ingin menggenerate public key, saya bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan karena saya sebelumnya sudah pernah menggenerate, dia akan ada peringatan override. Kemudian nomor selanjutnya buatlah satu form logik yang sudah dilakukan kombinasi dalamnya menggunakan teknik CSRF dan XSS. Jadi itu CSRF itu one click attack. Sebuah serangan menggunakan injeksi script. Metode ini hanya perlu pemicu dari user. Pemicunya bisa berubah link yang sudah dimanipulasi untuk mengeksekusi perintah. Kemudian ada XSS, cross-site scripting. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi peretas akan menggunakan mengeksekusi script berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sama. Di sini saya buat sekalian di web yang tadi. Sini ada di token. Jadi saya menggunakan token, ini CSRF. Saya masukkan ke session, saya menggunakan bin to hex untuk menggenerate session token. Habis itu, setelah itu, pada saat melakukan metode post, ada di action register, dia akan mencocokkan token, apakah dia ada mempost token atau tidak. Jadi kalau misalkan enggak, ada serangan apa? One click attack, dia akan dilempar kembali. Karena pada saat di form registernya, postnya itu saya akan menyebutkan token, input hidden token. Itu pula di login. Loginnya saya juga. Oh maaf, ini saya lupa kasih ya di loginnya. Saya kasih di sini loginnya. Terus dilakukan sama kode yang sama di sini. Dengan register untuk mengecek apakah tokennya sama. Kita cek error apa. Nah, berhasil. Jadi dia akan mengecek input tokennya, apakah dia cocok dengan session token yang telah dibuat atau tidak. Kalau misalkan tidak, dia akan dilempar kembali dan tidak akan menjalankan metode post itu. Kemudian ada XSS. XSS itu, jadi saat ada injeksi kode, jadi kalau misalkan ada peretas nih, ingin meretas, dia akan menginputkan injeksi kode ke web kita, kayak menginputkan script, JavaScript, apa, untuk melakukan meretas. Jadi, untuk menanggulangi hal tersebut, pada saat mengstore data di action register, saya tambahkan HTML special character. Jadi HTML special character ini, dia akan mengkonversi 4 karakter khusus HTML menjadi name entity.
Contohnya saya coba di sini ya, register. Kita coba script alert Nokia. Tesnya lagi daftar hasil, tapi kita lihat di sini. Ini name yang tadi saya input dengan script. Jadi petiknya akan berubah jadi NM. Seperti ini. Itu hasil dari HTML special chart. Kalau strip text, dia menghapus seluruh tag HTML. Kita coba di username ya. Coba yang tadi. Ya. Daftar. Terus kita cek di sini. Akan kita lihat dari username yang diinputkan, tag git, dia tetap akan ada N ini dalam petiknya, dan teks scriptnya hilang. Begitu, itu fungsi XSS. Teknik XSS. Kemudian yang lakukan push programming kode ke akun GitHub dan cantumkan link Git pada saat input jawaban ujian. Saya sekalian di video ini ya. Buat UTS, keamanan informasi, UTS. Login dan register. Public secret. Kemudian saya akan push yang di sini. Git ini prosesnya ikut ini, kemudian saya commit. Git add. Kemudian saya push. Jadi misalkan nih, saya menggunakan SSH ini, bisa saya tambahkan public key-nya di deploy keys. Jadi add key-nya, terus namanya Nadia, contoh kayak di sini ya, string ID, bisa saya tambahkan di sini. Kalau kena developer ya, yang menuliskannya. Jadi jadi file sudah terinput ke Git. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.